Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di pembelajaran fisika. Pada video kali ini kita masih membahas tentang rangkaian arus searah ya. Nah, hanya saja pada rangkaian arus searah kali ini kita akan membahas tentang hukum Kirchhoff. Setelah hukum Kirchhoff itu nanti kita juga akan membahas tentang rangkaian hambatan, jembatan Wheatstone, dan yang terakhir itu nanti kita akan membahas juga tentang energi dan daya listrik ya. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang 3 submateri, yaitu tentang hukum Kirchhoff, jembatan Wheatstone atau rangkaian hambatan jembatan Wheatstone, dan yang terakhir nanti ada energi dan daya listrik. Nah, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff itu dia dibagi menjadi dua. Ada hukum 1 Kirchhoff dan ada hukum 2 Kirchhoff. Pada hukum 1 Kirchhoff itu dia berbicara tentang arus, di mana pada hukum 1 Kirchhoff dia bilang kalau jumlah arus yang masuk menuju titik percabangan itu jumlahnya sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik percabangan itu ya. Jadi arus listrik yang masuk melalui titik percabangan, arus listrik yang masuk menuju titik percabangan itu jumlahnya sama dengan kuat arus listrik yang meninggalkan titik percabangan. Atau secara matematis hukum 1 Kirchhoff itu ditulis dengan sigma I masuk akan sama dengan sigma I yang keluar, kan gitu. Jadi sigma itu menyatakan jumlah, I itu menyatakan kuat arus, dan masuk itu ya artinya masuk menuju percabangan ya atau titik percabangan, dan keluar itu artinya keluar dari titik percabangan. Nah, misalnya kayak gini. Misal contohnya kayak gini. Kalau di sini misalnya saya punya cabang gitu. Ada kayak gini bentuknya. Misal ada kayak gini ya. Nah, misal kayak gini. Ini ada panahnya ke sini, ini ke sini juga, ini ke bawah, ini ke sana, yang ini ke sana. Tuh, oke. Misal kayak gini. Misal di sini ada 2 ampere, di sini ada 3 ampere, di sini ada 6 ampere, di sini ada berapa ya? 4 ampere gitu loh. Nah, pertanyaannya berapakah di sini? Kan gitu. Kita balik lagi ke hukum 1 Kirchhoff, katanya jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Ya udah, sekarang kita lihat aja mana yang masuk dan mana yang keluar. Untuk menyatakan masuk dan keluar, itu kita lihat tanda panahnya yang menuju dan meninggalkan titik percabangan. Yang mana titik percabangan? Ini titik percabangannya. Nah, ini adalah titik percabangan. Jadi kita lihat, ini kan masuk nih. Dia menuju ke cabang. Oh, berarti yang masuk itu ada 2. Sini ya. Ada 2. Terus masuk lagi nih ada 3. Kita jumlahkan. Terus ada lagi nggak yang masuk ini nih? Masuk juga kan, ditambah berapa tuh? 4 ya. Yang keluar siapa? Baru ini sama ini juga keluar nih. Oh ya udah, sama dengan gitu. Ada 6 di sini ditambah sama yang nggak tahu nih siapa. Kan gitu. Jadi yang masuk itu kita kumpulkan, yang keluar juga kita kumpulkan.
Ya udah tinggal dijumlahin aja. 2 tambah 3 tambah 4 berarti 9 akan sama dengan 6. Oh, artinya ini juga harus 9 totalnya. Berarti di sini 3. Oh, artinya yang keluar di sini itu adalah 3 ampere. Nah, itu bentuk sederhana dari jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar ya. Dan kayaknya untuk hukum 1 Kirchhoff itu nggak ada masalah. Nah, yang ada sedikit masalah itu biasanya ada di hukum 2 Kirchhoff gitu. Jadi kita langsung lanjut ke hukum 2 Kirchhoff. Nah, kalau hukum 1 Kirchhoff tadi itu berbicara tentang arus, di hukum 2 Kirchhoff itu dia berbicara tentang beda potensial atau tentang tegangan. Kan gitu. Dimana pada hukum 2 Kirchhoff itu dia menyatakan kalau jumlah aljabar GGL ya, jumlah aljabar GGL itu gaya gerak listrik ya, gambarnya kayak gini lambangnya. Tuh, kayak E. Dan jumlah penurunan potensial dan jumlah penurunan potensial, dalam hal ini potensialnya itu I dikali dengan R ya, arus dikalikan dengan hambatan, itu akan sama dengan 0 gitu. Akan sama dengan 0. Nah, itu hukum 2 Kirchhoff. Jadi hukum 2 Kirchhoff itu dia bilang jumlah aljabar GGL dan jumlah penurunan potensialnya itu akan sama dengan 0. Atau kalau secara matematis itu dituliskan dengan sigma GGL ditambah dengan sigma I dikalikan dengan R itu akan sama dengan 0. Nah, itu kalau secara matematis kayak gitu dia. Ya, jadi sigma GGL ditambah dengan sigma I dikali R itu hasilnya akan sama dengan 0 gitu. Tuh. Nah, jadi kalau yang kayak E itu namanya GGL, I itu adalah arus, dan R itu adalah hambatan, ya. Nah, untuk hukum 2 Kirchhoff itu biasanya terjadi pada rangkaian tertutup. Nah, itu nanti dia terdiri dari rangkaian 1 loop dan ada rangkaian 2 loop. Nah, kita langsung bahas satu-satu ya. Kita bahas dulu ke rangkaian 1 loop gitu. Sini ya. Rangkaian 1 loop. Nah, untuk rangkaian 1 loop ini misalnya saya kasih contoh kayak gini. Segini ya. Nah, gini nih. Nah, ini salah satu contoh rangkaian 1 loop. Misal kita kasih nilainya dulu di sini, misal 6 volt gitu. Di sini misalnya 12 volt. Di sini ada 3 ohm. Di sini 4 ohm. Di sini 2 ohm gitu ya. Nah, kalau misalnya ada soal seperti ini, cara pengerjaannya itu adalah pertama tentukan dulu arah arusnya. Arus itu selalu bergerak dari kutub positif menuju kutub negatif gitu. Terus untuk loop itu biasanya supaya enak,
arah loop itu kita samakan dengan arah arusnya. Kenapa? Karena, jadi di sini saya bikin catatan, karena jika arah loop sama dengan arah arus gitu. Arah arus sama dengan arah loop, maka nilai I-nya itu akan jadi positif. Gitu. Tapi kalau dianya berlawanan, maka I-nya itu adalah negatif. Itu yang harus diingat ya. Jadi kalau arah arus itu searah dengan arah loop, maka nanti I-nya atau nilai arusnya itu kita kasih nilai positif biar lebih mudah. Nah, sekarang kita coba kerjakan contoh yang di atas ini gitu. Sekarang gini. Arus itu kan dari yang positif ke negatif gitu ya. Kebetulan ini kayak gini. Ini positif, yang panjang positif ya. Yang pendek ini negatif. Yang ini juga berarti yang ini negatif, yang ini positif. Kan gitu. Nah, kalau kita lihat arusnya, berarti boleh mulai dari yang 12, boleh juga mulai dari yang 6 volt. Bebas mau dari yang mana. Misal kita mulai dari yang 6 volt gitu. Berarti arusnya kan ke sini arahnya. Dia jalannya ke sini. Terus ini ke bawah. Dia ke sini, ya enggak? Terus ke sini, lalu ke atas, lalu ke sini. Kan gitu. Nah, pada rangkaian satu loop ini, karena dia tidak ada cabang, jadi kita pakainya yang hukum 2 Kirchhoff ini. Nanti kalau dia ada cabang gimana? Ya udah kita combine aja, kita pakai hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2-nya juga gitu. Untuk yang satu loop dulu ya. Jadi misalnya kita mulai dari 6 nih. Nah, ketika arusnya bergerak kan ke sini. Arusnya menabrak 12 volt. Ketika arus menabrak 12 volt, itu yang ditabraknya pertama kali adalah yang negatif. Jadi dianya menabrak yang negatif dulu kan gini, berarti loopnya kita samakan ya. Nah, muter ke sana loopnya. Jadi dia menabrak yang negatif sehingga kalau dia menabrak yang negatif, nanti nilai GGL yang 12 ini itu kita kasih negatif. Jadi misalnya ini kita tulis dengan GGL 1 gitu. Yang ini kita tulis dengan GGL 2 ya. Ini kita misalkan boleh dengan R1 boleh. Ini kita misal dengan R2 boleh. Ini kita misalkan dengan R3. Bebas ya. Oke, jadi ketika diputar loopnya searah dengan arah arusnya, dia pertama kali arus ini menabrak kutub negatif si 12 volt kan gitu. Sehingga nanti boleh kita tulis cara pengerjaannya. Minus GGL1. Kenapa minus? Karena tadi dia nabraknya kutub negatif dulu. Ya enggak? Minus GGL1. Terus ke sini, ke sini, ke sini. Nabrak negatif lagi ya. Jadi setelah dia nabrak negatif ini, dia arusnya naik lagi. Nabrak lagi negatif lagi nih di sini. Kan gitu. Berarti karena dia nabrak negatif lagi, kita kasih tanda lagi. Negatif GGL2 kan gitu. Kalau sudah, ini kan kita kumpulkan nih si GGL-nya. Udah semua. Kalau GGL-nya sudah ada semua, diapain nih? Ditambah. Kenapa ditambah? Boleh nggak dikurang? Boleh. Tergantung, kita lihat dulu. Kan arah arusnya tadi searah dengan loop. Arah arus itu yang hitam-hitam ini. Jadi yang hitam-hitam ini arah arus. Kita kasih tanda I. Arus itu I ya. Ini I-nya. Ini I-nya. Kan gitu. Terus ini juga I, ini I. Berarti dia arah arusnya, ini arah loopnya, searah dengan arah loop, sama-sama berlawanan arah jarum jam gitu loh. Berarti karena dia searah, ini kan arah arus searah dengan arah loop, arusnya tandanya positif, ya udah ditambah I dikali dengan, nah R-nya kita jumlahkan aja. Ada R berapa nih? Yang dilewati oleh I ini ada R berapa? R1 dilewatinya, R2 dilewatinya, R3 juga dilewatinya. Sehingga R1 ditambah dengan R2 ditambah dengan R3 akan sama dengan 0. Sesuai dengan rumus ini. Ini jumlah GGL dan yang ini adalah jumlah arus dikalikan dengan hambatannya. Kalau udah, sekarang kita coba masukin aja nilainya. Oke.
Min GGL1 tadi berapa dia? Min 12. Min GGL2-nya 6. Ditambah dengan I-nya belum ada. Biasanya I yang ditanya. R1-nya 4. Ditambah dengan R2-nya 2. Ditambah dengan R3-nya 3. Sama dengan 0. 12, min 12 sama min 6. Oke, min 18 ditambah I dikali dengan berapa tuh? 4 tambah 2 tambah 3, 9 ya. Sama dengan 0. Ya udah kita pindahin aja ruasnya sehingga I akan sama dengan atau boleh 9I akan sama dengan 18. Maka I akan sama dengan 18 dibagi 9 sama dengan 2 ampere. Kan gitu. Nah, jadi dia gini. Itu untuk rangkaian satu loop. Nah, kenapa 18-nya bisa jadi positif? Ya biasa dipindahin aja ruasnya kan gitu kalau dalam matematika ya. Oke, untuk rangkaian satu loop sampai sini dulu. Sekarang kita lanjut ke rangkaian 2 loop. Nah, mudah sebetulnya. Kita lanjut ke rangkaian 2 loop di sini ya. Rangkaian 2 loop. Nah, untuk rangkaian 2 loop itu biasanya gambarnya seperti ini. Misal kayak gini. Nah, misal kayak gini ya. Kalau untuk jumlah hambatannya mah bebas. Bebas itu maksudnya terserah mau ada berapa gitu, tergantung soalnya ya. Yang pasti kurang lebih dia bentuknya kayak gini. Nah, kurang lebih untuk rangkaian 2 loop dia kayak gini. Ada 2 putaran gitu. Di sebelah sini sama di sebelah sini. Bebas. Sekarang kita coba kasih nama dulu ya. Kita coba kasih nama dulu. Misalnya ini kita kasih nama apa nih? Kita kasih nama GGL1 lah ya. Misal ini GGL1. Yang ini atau yang ini di luar. Bebas yang ini aja ya misalnya. GGL2. Yang dalam ini kita kasih nama GGL3. Oke. Dari sini deh ini R1 boleh. Yang ini R2 boleh. Yang ini R3 boleh. Yang ini R4. Yang di sini R5. Nah, misalnya gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada soal rangkaian 2 loop seperti ini, kita punya langkah-langkah yang harus dikerjakan. Gitu. Jadi langkah pertama yang harus kita kerjakan itu adalah kita tentukan dulu arah arusnya. Jadi langkah pertama adalah tentukan dulu arah arusnya. Oke. Untuk menentukan arah arus misalnya kita ini deh pakai warna orange ya. Arah arus itu tadi saya bilang kalau arus itu kan dari kutub positif ke kutub negatif. Tapi di sini saya sarankan untuk menentukan arah arus dan arah loopnya itu kita ambil dari luar menuju ke dalam. Dari luar itu dari sebelah GGL1 ke sini dan dari GGL2 ke sini juga. Jadi kayak gini. Misal arusnya kayak gini. Ke atas berarti ke sini ya. Yang ini juga ke atas berarti ke sini. Dan ini arahnya ke bawah. Di sini boleh. Nah, kan gitu. Kelihatan ya yang warna orange ya. Jadi ini kita kasih nama karena dia nih ada cabang nih. Jadi yang sebelah sini
sama dengan yang ini, kita kasih nama dengan I1 atau kuat arus pertama. Yang ini karena 2, ke sebelah sini kita kasih nama dengan I2 boleh. Dan ini kan dia ke bawah nih. Ya udah kita kasih nama dengan I3 boleh. Gitu. Itu untuk arah arusnya, ya. Nah, setelah menentukan arah arus, kita tentukan juga arah loopnya. Untuk menentukan arah loop, kita samakan dengan arah arusnya. Jadi tadi dia kalau yang sebelah sini itu dia searah dengan jarum jam, berarti kita gambar kayak gini. Yang ini dia berlawanan dengan arah jarum jam ke sebelah sini ya, lihat kursornya. Berarti dia ke sini. Nah, ini kita kasih nama dengan loop 1. Ini kita kasih nama dengan loop 2. Oke, kalau udah sampai ini, baru bisa kita analisa, baru bisa kita kerjakan, ya. Sekarang kita coba dari contoh ini, kita coba jawab gitu. Oke, jawab. Langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah kita perhatikan titik percabangannya. Tadi kan kalau misalnya dia rangkaian satu loop, itu dia tidak ada titik percabangan. Jadi boleh langsung pakai hukum 2 Kirchhoff saja. Tetapi kalau untuk rangkaian 2 loop, itu dia ada titik percabangan. Sehingga kita itu harus pakai hukum 1 Kirchhoff sama hukum 2 Kirchhoff. Jadi digabung. Ya. Jadi cara pengerjaannya adalah kita lihat dulu. Hukum 1 Kirchhoff apa tadi? Jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Nah, kan ini cabangnya nih yang hitam ini ya. Berarti yang masuk atau yang menuju ke cabang itu siapa? 1 dan 2. Kan gitu. Sehingga boleh kita tulis I1 ditambah dengan I2 akan sama dengan yang keluar siapa? I3 ya. Ya enggak, I3 yang keluar akan sama dengan I3. Nah, tetapi nanti pada akhirnya dia itu harus disubstitusi dan dieliminasi. Sehingga kita harus gantikan arus yang ada di sini, di bagian loop 1 ini, itu kita ubah menjadi I1 sama dengan I3 dikurang I2. Sama ya, jadi I2-nya kita pindahin ke sini, sehingga I1 sama dengan I3 dikurang I2. Nah, ini kita jadikan persamaan ke 1. Oke, kalau sudah sampai sini, ini kan hukum 1 Kirchhoff nih. Sekarang kita coba analisa pakai hukum 2 Kirchhoff. Kita coba ya. Yuk, kita lanjut ke step selanjutnya. Kita lihat perputaran loopnya menuju GGL yang positif atau negatif. Kan gitu. Sekarang kita lihat yuk. Yang kecil ini negatif ya. Loop ini kita mau ngambil dari GGL 1 boleh, dari GGL 3 boleh. Misal dari GGL 1 nih. Kan dia muter, loopnya muternya ke sini, sehingga yang dia temui pertama kali itu adalah yang kecil. Kalau yang kecil kan berarti negatif ya. Oke, berarti kita tuliskan negatif GGL 1. Oke, next. Sudah negatif GGL 1, dia muter. Ketemu GGL apa lagi dia? Yang kecil atau yang panjang? Yang kecil ya, yang pendek. Ya nggak muternya ke sini kan? Oke, berarti kalau muternya ketemu yang kecil, negatif lagi dong. Berarti negatif GGL 2 gitu. Sekarang kita cek, arah arusnya searah nggak dengan arah loop? Searah kan, sama-sama searah dengan jarum jam. Ya udah, berarti tandanya plus. Kita lihat ada I berapa aja yang di loop ini. Ini I berapa tadi? I1 ya. I1 itu kayak gini. I1 itu dari sini sampai sini aja. Kalau yang ke bawah ini namanya I3. Kalau udah balik lagi ke sini, ini I1 lagi. Jadi I1 tuh ini I1 sampai sini, dan ini I3.
Begitu juga dengan I2. Yang ini I2, yang ini I3. Jadi ada bagian-bagiannya. Karena tadi searah positif, ada I1 ya. Yang dilewati I1 R berapa aja sih? R1 sama R4 kan? Karena R3 itu dilewati oleh I3. Sehingga yang di sini kita tuliskan dengan R1 ditambah dengan R4, tutup kurung. Sudah ada I1 tadi terus ke sini. Ada I berapa nih? Plus ya, karena searah ada I3. Dikalikan dengan R berapa yang dilewati oleh I3 gitu ya. Ada R3. Habis kan? Jadi dia sudah muter nih pas. Minus GGL1. I1 dikali dengan R1. I3 dikali dengan R3. Minus GGL3. Oh sorry, ini GGL3 ya. Ini GGL3 karena GGL2 sebelah sini. Terus ini I1 lagi ketemu dengan R4 gitu. Oke, selesai, sama dengan 0. Sekarang kita coba masukin angka deh. Kita kasih angkanya ya misalnya ya biar enak kita selesain. Misal I1-nya adalah GGL1-nya misalnya 12 volt. Ininya 6 volt. Yang ini E3-nya 8 volt gitu. Terus R1-nya misalnya 2 ohm. R2-nya ini misalnya 4 ohm. Yang ini misalnya 2 ohm. Yang ini misalnya 2 ohm. Biar enak gitu ya, angkanya kecil-kecil aja. Yang ini misalnya berapa ya? 4 ohm gitu. Nah, misal udah ada angka semua. Yuk kita masukin, yuk kita coba hitung sama-sama ya. Minus GGL1 berapa tadi? 12 ya. 12 minus GGL3 tadi 8. Ini GGL3 ya. 8 ditambah dengan I-nya belum ada. Biasanya yang ditanya itu I1, I2, dan I3. Buka kurung R1-nya 2 ditambah dengan R4-nya juga 2. Tutup kurung ditambah dengan I3 belum ada. R3-nya kita masukin berapa R3-nya? 4. Ini ya R3 ya. 4 ohm. Sama dengan 0 gitu. Ya udah dijumlahin berapa nih? Minus 20 gitu. Ditambah. Nah, I1-nya kita substitusikan dari persamaan 1. Masukin ke sini. Berapa tuh? I3 minus I2. Oke. Buka kurung. I3 minus I2 gitu. Ini 2 ditambah 2 langsung aja 4. Ditambah dengan berapa nih? 4 I3 ya. Dikaliin ya. Sama dengan 0. Oke. Kalau udah, 20-nya kita pindahin ke sini nanti. Minus 20 kita pindahin ke sini ke 0 biar jadi plus 20. Yang ini kita kaliin satu-satu. I3 dikali 4. 4 I3 dikurang 4 I2 dikaliin keluar ya. Ditambah 4 I3 sama dengan, nah 20-nya tadi pindah. Plus 20. Yaudah. 4 I3 ditambah 4 I3 jadinya 8 I3 minus 4 I2 akan sama dengan 20. Boleh dikecilin, boleh enggak? Dikecilin itu disederhanain. Ini udah jadi persamaan kedua sebetulnya. Disederhanain itu misalnya sama-sama kita bagi 4. Misal kita sederhanain boleh deh karena angkanya bagus. Kalau misalnya nggak bisa disederhanain ya udah nggak apa-apa. Sama-sama kita bagi dengan 4 gitu kan. Sama-sama kita bagi 4. Nah, pas sama-sama kita bagi 4 artinya 8 dibagi 4 itu dia jadi 2 I3 min 4 dibagi 4 ya 1 I2 sama dengan 5.
Ya enggak? Nah, ini boleh jadi persamaan 2 juga. Jadi mau yang atas boleh, yang bawah boleh. Misalnya yang ini ya, karena sudah kita sederhanain. Oh ya, lupa. Ini ditulis. Karena ini untuk loop 1 gitu. Nah, ini untuk loop 1. Kalau loop 1 udah, sekarang kita lanjut ke loop 2. Nah, misal loop 2-nya di sini. Sini ya loop 2 ya. Ini loop 1 dan ini loop 2. Nah, untuk loop 2 dengan cara yang sama, kita lihat nih, kan dia nabraknya kutub negatif dulu nih, pas loopnya diputer, dia nabrak kutub negatif E3 atau GGL3, terus nabrak lagi kutub negatif GGL2, oke. Jadi boleh kita tulis min GGL2 dulu boleh, min GGL3, jadi arah arusnya searah dengan arah loop ya. Oke, arah loopnya searah dengan arah arus yang arahnya itu berlawanan arah jarum jam. Ya enggak? Nah, jadi kita pakai tandanya plus. Ada I berapa aja dia? Ada I2 ya. I2. Lalu R berapa aja yang dilewati I2? Ada R2 sama R5. Oke. Ada R2 ditambah dengan R5. Ditambah lagi dengan, ada I berapa lagi dia? Ini I2, kesini ada I3 kan? Oke, I3 yang dilewati oleh I3 ada R berapa? R3 aja, oke. R3 udah habis sama dengan 0 gitu. Jadi dia satu lingkaran kayak gini, itu loop 2-nya. Sekarang kita coba masukkan juga angkanya. Minus GGL2-nya adalah 6, minus GGL3-nya adalah 8, ditambah I2-nya belum ada, buka kurung, R2-nya ini ya, R2 4, R5-nya 2, oke. 4 ditambah 2, ditambah I3-nya belum ada, R3-nya mana R3 ini ya, 4. Oke. Akan sama dengan 0 gitu. Yaudah kita hitung aja, selesain. 6 min 6 min 8 min 14 ditambah dengan 6I2 ditambah dengan 4I3 sama dengan 0. Oke, sekarang kita sederhanain ya, biar yang minus 14-nya ini pindah ke sini. Sehingga boleh ditulis 6I2 ditambah 4I3 sama dengan 14. Nah, ini persamaan yang ketiga. Gitu. Persamaan yang ketiga ini boleh disederhanain, boleh juga nggak disederhanain. Misal kalau disederhanainnya mau kita sama-sama bagi 2 ya. Bisa ya, sama-sama kita bagi 2 boleh. Nah, kita bagi dengan 2. Kalau dibagi dengan 2, 6 dibagi 2, 3I2 ditambah 2I3 sama dengan 7. Nah, setelah ini, langkah terakhir yang kita lakukan adalah tinggal kita eliminasi aja persamaan 2 dengan persamaan 3. Kita eliminasi di sini ya. Eliminasi persamaan kedua dan 3 gitu. Oke. Persamaan 2-nya tadi berapa dia? 2I3 minus I2 sama dengan 5. Persamaan 3-nya kita balik ya, kita bikin I3-nya di depan. 2I3 plus 3I2 sama dengan 7. Ya udah, boleh langsung kita eliminasi. Ini kan karena udah sama nih I3-nya, boleh langsung dicoret. Ini kita coret. Habis ya. Ya udah, lanjut aja.
minus I2 plus minus I2 sama minus 3I2, artinya nanti minus 4I2 sama dengan 5 minus 7, minus 2 kan gitu. Minusnya boleh dicoret juga, minus sama minusnya dicoret. Coret ya. Sehingga I2 akan sama dengan 2 dibagi 4-nya pindahin ke sini. Artinya 1/2 atau I2-nya sama dengan 0,5 ampere. I2. Nah, itu I2. Kalau mau cari I3, tinggal kita substitusikan atau kita masukkan nilai I2 ini ke salah satu persamaan. Boleh ke persamaan 2, boleh juga ke persamaan 3. Bebas mau ke yang mana. Misal kita masukkan ke persamaan 2 ya. Oke. Jadi misalnya yang ini, kita masukkan ke sini. Sehingga sehingga 2I3 minus I2-nya tadi 0,5 sama dengan 5. 2I3 sama dengan 5, minusnya minus 0,5-nya pindahin ke sebelah sini, plus 0,5, berarti I3 sama dengan 5 ditambah 0,5, 5,5 dibagi 2, ya enggak? 5,5 dibagi 2, hasilnya 2,75 ampere. Nah, udah dapat I2 sama I3, sekarang cari I1. Untuk mencari I1, kita substitusikan nih yang hasil ini tadi. Nah, jadi yang ini kita substitusikan ke persamaan 1. Ya. Ke sini ya. Sini ya nulisnya ya. Nah, I1 itu akan sama dengan I3 dikurang I2. I3-nya adalah 2,75, I2-nya adalah 0,5. Artinya I1-nya adalah 2,25 ampere. Oke. Itu untuk hukum Kirchhoff. Ya. Jadi untuk hukum Kirchhoff itu ada 2, ada hukum 1 sama hukum 2 Kirchhoff. Lalu untuk penerapannya itu ada pada rangkaian 1 loop dan rangkaian 2 loop. Dan untuk cara pengerjaannya tadi udah dijelasin semua. Baik, jadi sepertinya untuk video kali ini hanya cukup untuk materi hukum Kirchhoff saja. Dan untuk materi jembatan Wheatstone dan energi dan daya listrik itu akan kita bahas pada video berikutnya saja. Semoga materi hukum Kirchhoff ini dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.